kakak ini sudah 64 orang. Jadi malam hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang mungkin selama ini teman-teman sudah menanti-nanti, sudah menunggu-nunggu. Ini tugas akhir kita ngapain sih gitu kan. Nah, sebelum saya mulai presentasinya, udah saya kayak mau kuliah ya. Mungkin Pak Adi ada yang mau disampaikan dulu gitu sebagai pembuka acara malam hari ini. Iya, Bu Ayu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat wabarakatuh. semuanya, Mas dan Mbak mahasiswa psikologi. Yang saya jadi flashback dulu, Bu Ayu, ketika mereka masih semester 1 di tahun 2021. Ini kan angkatannya kita ya, Bu Ayu ya. Betul, kita masuk Angkatan masuk UP-nya UP, bareng sama mereka. barengan dengan mereka. Sehingga kita satu angkatan nih di UP. Nah, Berarti kita agak hampir lulus flashback. juga, Pak. Hampir meluluskan mereka. Oh iya. Nah, artinya ternyata waktunya cepat ya, cepat berlalu. Nah, cepat ini berarti banyak hal baik harapannya yang semoga dan kita apresiasi ya Bu Ayu, khususnya kelas reguler ini eh, konsisten gitu loh. Jarang sekali yang kemudian sampai ngulang mata kuliah, sampai kemudian mundur dari perkuliahan dan sebagainya. Semua tuh jalan begitu terus sampai hari ini. Harapannya ke depan dalam 1 tahun ke depan ini atau kurang bahkan ataupun lebih nantinya harapannya tetap teman-teman tetap semangat menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tugas akhir yang nanti untuk skripsi teman-teman sebagai apa namanya angkatan pertama dengan kebijakan baru yang fakultas tentukan dan ini juga saat baru psikologi di UP 45 yang menerapkan kebijakan ini begitu. Nanti akan disampaikan oleh Bu Ayu lebih lanjut kebijakannya seperti apa. Semoga bisa dimanfaatkan. Semoga ini bukan kemudian menjadi hambatan teman-teman, tapi justru menjadi semangat dan tantangan tersendiri untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Begitu saja Bu soalannya. Monggo dilengkapi. Baik, terima kasih Pak Adib. Baik teman-teman, saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan malam hari ini. Oh, jadi loro. Dipermudah ya, Kabeh Bro. gue tulisannya tadi to. Wah, ono opo guys, nulis opo gitu. Saya izin mute dulu teman-teman. Alright. Jadi ingat nggak sih, saya tadi mau nyari em, konten yang beberapa tahun yang lalu dan beberapa waktu lalu sempat nge-hype lagi itu adalah konten potongan omongan dari Mas Menteri yang bilang bahwa sebenarnya lulusan S1 itu nggak harus bikin skripsi. Tahu nggak ya teman-teman? Tahu ya, tahu ya. Nah, makanya hari ini kita mencoba apakah iya benar lulusan S1 itu nggak harus bikin skripsi. So, kalau kita cek, ini kan soalnya apa ya? Kalau kita cuma lihat dari konten itu kan cuma lihat dari kayak sekilasnya aja gitu, nggak lihat secara konten keseluruhan. So, kita harus cek-cek lagi nih, termasuk salah satunya adalah kita lihat peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Ini tentang KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional yang di situ isinya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT. Yang di situ sebenarnya diatur kalau lulusan S1 dari manapun itu, dari fakultas apapun, prodi apapun, dan di kampus manapun, itu berada pada KKNI level 6. Apa itu KKNI level 6? Jadi teman-teman yang lulus S1 nantinya itu harus punya yang namanya kompetensi 1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Ini adalah level KKNI 6.
Kemudian, kompetensi yang berikutnya untuk S1. Teman-teman itu harus bisa menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, teman-teman harus bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan juga secara berkelompok. That's why ya, kita suka ngasih tugas-tugas nggak cuma individu, tapi juga tugas kelompok. Dan yang keempat, teman-teman harus bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Makanya diharapkan lulusan S1 ini sudah bisa bekerja nantinya. Karena apa? Karena sudah bisa bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan bisa bertanggung jawab atas hasil pencapaian kinerja organisasi. Nggak cuma mikir diri sendiri, tapi juga harus mikirin kinerja tim itu seperti apa. Nah, latar belakang yang kedua, dari Perpres tadi diturunkanlah Permendikbudristek. Ini kita ngomongin aturan dulu ya teman-teman, biar teman-teman tahu kenapa sih harus ada skripsinya tuh seperti ini gitu. Nah, di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini masih baru banget, masih tahun lalu banget gitu ya, di pasal 18 ayat 9 teman-teman bisa cek, bisa googling, ini ada Permendikbudristeknya. Kalau cek mau satu-satu silahkan aja, itu bisa di-download Permendikbudristeknya. Nah, di sini ada keterangan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan itu kayak di 4 ya teman-teman, itu memastikan ketercapaian kompetensi lulusan. Apa aja kompetensinya? Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, project, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Jadi ini kenapa waktu itu sempat muncul meme atau juga konten-konten yang bilang nggak harus skripsi. Karena memang kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 memang ada di poin 6 yang dapat berbentuk skripsi, bisa juga berbentuk prototipe, project, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis secara individu maupun berkelompok. Yang kedua, penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Nah, masalahnya, kita sebagai anak psikologi, ini kan diturunkan lagi ya. Tadi dari Perpres, turun ke Permen gitu ya, Peraturan Menteri. Dari Permen dan Perpres ini turun lagi kita ke Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI. Jadi, Fakultas Psikologi se-Indonesia itu tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Yang mana AP2TPI ini yang akan menentukan sebenarnya kurikulum yang dibutuhkan untuk menjadi lulusan S1, untuk menjadi seorang psikolog, untuk menjadi nanti ada S2, kemudian ada spesialis, dan sampai jenjang S3 atau subspesialis juga gitu. Semua itu yang ngatur adalah Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Nah, di surat keputusan yang terakhir di tahun 2013 tentang kurikulum inti program studi psikologi jenjang sarjana itu menjelaskan mengenai capaian pembelajaran lulusan program studi psikologi jenjang sarjana atau S1. Salah satunya ada aspek keterampilan kerja khusus. Ini SK-nya tuh banyak banget. Teman-teman boleh baca kalau misalnya penasaran, kita punya filenya ya Pak Adib. Nah, di Ya, keterampilan kerja khusus itu terdapat kompetensi kemampuan penelitian, di mana lulusan S1 psikologi itu harus mampu melakukan penelitian psikologi dengan metode kuanti, minimal dengan analisis statistik deskriptif atau inferential bivariate, serta non-parametrik untuk observe variable, dan juga bisa dengan kualitatif generik. Dan dari situ diturunkan pula surat edaran rektor. Jadi kita tuh punya aturan di internal universitas yang itu tuh kita bikin sendiri berdasarkan tadi ya Perpres,
Permendikbudristek, kemudian kalau di psikologi kita punya AP2TPI. Nah, dari surat edaran di tahun 2021, pas teman-teman masuk nih, ada penyesuaian kurikulum pada seluruh prodi di UP 45, di mana di poin L, di situ menyatakan kalau tugas akhir mahasiswa itu dalam format artikel jurnal di 10 sampai dengan 15 halaman. Nah, tapi khusus buat di psikologi sendiri, kita juga sebenarnya punya yang namanya SKD kan. Cuman belum saya masukkan di Bapak, mohon maaf ya. Tapi isi dari Apa keputusan Bu Ayu? Dikem ini adalah satu, program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 itu mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan penelitian sebagai bentuk tugas akhir. Nah, penelitian ini boleh dalam bentuk skripsi, itu yang pertama. Jadi sama seperti angkatan-angkatan sebelumnya, teman-teman boleh menggunakan ini sebagai tugas akhirnya teman-teman, atau bisa juga dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini nanti yang bisa kita konversikan ke dalam tugas akhir atau skripsi. Jadi bentuknya nanti konversi, teman-teman. Nah, itu gimana nih kalau misalnya mau konversi dari artikel ilmiah? Karena kalau skripsi kan ya udahlah ya sama aja gitu kayak di tahun-tahun sebelumnya, kayak yang sudah terjadi saat ini gitu. Nah, kalau kita mau ngambil konversi dari artikel ilmiah nih bagaimana? Jadi, mahasiswa per angkatan 2021, baik itu ganjil ataupun genap, itu diperbolehkan untuk menyusun artikel ilmiah dari proses penelitian. Tapi teman-teman harus sebagai peneliti utama, bukan dosennya, tapi kalian yang harus jadi peneliti utama. Dan penelitian ini harus dilakukan bersama dengan dosen pembimbing yang selanjutnya nanti akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, bebas disita berapa aja. Kemudian jurnal internasional bereputasi, ini tinggal pilih aja ya teman-teman, mau mau yang mana gitu. Bisa juga di proceeding nasional terakreditasi atau proceeding internasional bereputasi. Dibuktikan minimal dengan letter of acceptance atau LOA. Kenapa harus ada bukti LOA ini? Pertanda bahwa memang artikel teman-teman akan disubmit, bukan disubmit, tapi akan diterbitkan di jurnal itu. Buktinya berarti dari LOA ini, teman-teman harus punya itu. Atau bisa juga, syukur-syukur nih, teman-teman sudah terbit artikelnya, jadi kita bisa telusuri secara daring. Kita bisa cari misalnya nih, kita mau nyari punyanya ini ya, punya Mas Bima Mahardika gitu misalnya. Wah, kita cari karena dia mau, Bu, saya mau bikin artikel ilmiah aja deh, yang mau saya submit di jurnal nasional aja deh, yang Sinta 4 gitu. Boleh banget. Nanti Mas Bima nggak cuma sampai LOE, tapi bahkan bisa membuktikan kalau artikel saya sudah terbit, Bu. Boleh banget. Itu nanti kita tinggal cari aja namanya Bima Mahardika, judulnya apa, nanti biasanya bisa muncul. Sama kayak kita biasa nyari jurnal tuh. Nah, cuman ini atas nama kita sendiri. Kemudian, mahasiswa yang memilih untuk menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan tersebut minimal berada di semester 6. Jadi ini buat yang semester depan angkatan genap itu boleh mengambil ini ya teman-teman sebagai salah satu alternatif untuk bisa menggantikan skripsi. Dan pastikan teman-teman sudah lulus mata kuliah statistika, observasi dan wawancara, penyusunan skala psikologi, sama metodologi penelitian. Ini harus lulus dulu. Karena kalau enggak, ya nggak bisa gitu kan. Nah, di sini teman-teman lulus itu berarti tidak D. Nah, terus gimana Bu? Karena kan PSP itu di semester 6 ya. Betul. Nah, nanti PSP ini nanti nilainya bisa menyusul. Kita biasanya akan bertanya kepada dosen yang mengampu apakah si ABC ini, misal contoh lagi ya. Siapa ya di sini coba saya mau cari-cari nama deh misalnya Satria gitu. Bu, saya mau pilih deh mau ngambil apa namanya mau ngambil konversi dari artikel ilmiah ke skripsi. Tapi kan kalau sekarang nilai PSP saya belum keluar gitu misalnya. Kalau PSP udah keluar ya kayaknya ya Bu Femi udah upload tadi.
Tapi contoh lah, misalnya belum keluar, terus gimana gitu. Nah, saya nanti akan bilang sama Bu Femi, apakah atas nama Satria Rahman ini selama ini kuliah dengan benar apa enggak, UTS-nya gimana, terus kira-kira UASnya gimana, bakal lulus nggak dia dari mata kuliah tersebut. Nah, itu bisa nanti kita minta rekomendasinya. Tapi pada dasarnya teman-teman harus sudah di semester 6 dan sudah lulus mata kuliah statistik, OW, dan Metopen. Yang PSP boleh lagi on the way nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa berhak untuk memilih dosen pembimbing penelitiannya sendiri. Nah, ini yang menjadi pembeda ya teman-teman. Kalau di skripsi, itu pasti saya yang akan menentukan siapa dosen pembimbingnya. Saya nanti dibantu sama, saya pasti akan minta persetujuan juga ya, dan juga dibantu dari teman-teman, kan teman-teman berhak untuk mengusulkan siapa yang ingin menjadi, siapa ingin dibimbing siapa, DPS 1 dan DPS 2-nya siapa. Tapi khusus untuk artikel ilmiah ini, teman-teman boleh pilih sendiri. Tapi nanti dengan syarat dan ketentuan, karena tidak semua dosen itu bisa jadi pembimbing dan bisa jurnal. Nah, ini memang khusus untuk dosen yang sudah punya jabatan fungsional. Siapa aja itu nanti akan kami sebutkan. Tapi yang jelas ini privilege teman-teman. Bisa pilih sendiri. Yang penting dosennya mau sama ada saya sebagai kaprodi itu tahu gitu. Misal contoh nih, ada saya sebut nama lagi deh ya. Contohnya eh, Mas Agung Sutrisno deh, Mas Agung, Bu, saya mau deh ini ngambil artikel ilmiah buat saya nanti konversi ke skripsi gitu. Karena saya bisa pilih pembimbing sendiri, misalnya mengajukan ke Pak Adib. Pak Adib udah bisa nih, Pak Adib ini udah bisa banget jadi pembimbing utama. Boleh, pembimbingnya satu aja boleh, mau dua juga boleh. Misal, saya nggak mau cuma sama Pak Adib aja deh, tapi mungkin sama Bu Ayu juga gitu. Karena saya nggak bisa jadi pembimbing utama, teman-teman boleh nih jadiin saya pembimbing keduanya, pembimbing pendamping untuk artikel ilmiah ini boleh banget. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa datengin Pak Adib, bisa datengin saya, terus kayak minta persetujuan, Bu, mau nggak sih kalau misalnya saya tuh pengen banget nih tertarik buat bikin artikel ilmiah aja. Boleh nggak kalau bimbing saya gitu? Itu boleh banget. Kalau misalnya Pak Adi oke setuju, saya juga setuju, ya sudah nanti tinggal teman-teman isi form. Nanti ada form yang sudah kita siapkan untuk teman-teman isi kesediaan dengan si dosen pembimbingnya. Terus ya sudah jalan untuk bisa bikin artikel ilmiah. Tapi kalau sudah mengambil artikel ilmiah, pastikan teman-teman nanti harus paling tidak itu ya dapat LOA-nya. Kemudian yang keempat, dosen pembimbing maksimal 2 orang, di mana salah satunya sudah punya jabatan fungsional yang tadi saya sampaikan ya. Jabatan fungsional itu start dari apa sih? A, asisten ahli, lektor, lektor kepala. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi dosen pembimbing utama? Nah, ini teman-teman bisa pilih antara Pak Adib, Bu Dewi Harahap, kemudian Bu Eni Rohyati, Bu Teresia Dewi, Bu Arundati Sinta, Bu Mus, dan juga Pak Indra. Kok Pak Indra lagi? Pak Wahyu. Nanti saya di ini sama Pak Wahyu ya. Orang-orang ini, beliau-beliau ini yang bisa membimbing teman-teman sebagai pembimbing utama. Kalau misalnya mau mengambil artikel ilmiah, karena mereka yang sudah memiliki jabatan fungsional. Jadi saya, Bu Femi, jadi semuanya bisa, kecuali saya, Bu Femi, Pak Indra, kemudian Bu Ria sama Bu Izah. Kami masih struggling untuk bisa mendapatkan jabatan fungsional. Semoga bisa segera ya, biar teman-teman nanti kalau ada yang tertarik Amin. untuk penelitian bareng sama kami, itu bisa sama-sama. Kemudian publikasi. Publikasi karya ilmiah ini bisa dikonversi di tugas akhir atau skripsi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Mahasiswa aktif dan sudah mengambil mata kuliah skripsi pada KRS di semester berjalan, sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Terus ini misalnya bingung ya, Bu, tadi bukannya bisa semester 6, kenapa ini harus sudah ambil mata kuliah skripsi? Mulai penelitiannya bisa start semester 6. Tapi kalau mau konversi, jadi misalnya nih, udah ya, udah jadi penelitiannya, udah proses untuk kita submit ke jurnal gitu kan. Nah, ini teman-teman mulai bisa mengurus konversi. Ngurus konversinya gimana? Mengurus konversi itu tetap harus KRS-an skripsi dulu gitu. Nah, jadi ini
udah proses konversinya ya, proses konversinya itu teman-teman harus bayar dulu. Mahasiswa aktif itu berarti apa namanya ditandai dengan harus bayar SPP, kemudian KRS-an dan ngambil skripsi. Dan teman-teman baru bisa konversi kalau sudah minimal 130 SKS itu lulus yang dibuktikan dengan transkrip akademik. Ini kan biasanya kalau udah semester 7 udah 130 SKS ya. Kemudian artikel ilmiahnya ini harus yang terakreditasi kalau nasional, kalau internasional yang bereputasi, dan sudah menerima Letter of Acceptance atau LOA, atau sudah terbit dan bisa ditelusuri secara daring yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian artikel ilmiah yang diajukan, ini ya poin keempat, harus ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis utama. Jadi jangan dosennya yang penulis utama atau dosennya yang mikir banget gitu ya. Kalian cuma jadi notulen gitu misalnya nggak boleh. Jadi mahasiswa yang sebagai penulis pertama, tokoh utamanya adalah kalian. Kami dosen-dosen ini hanya membimbing saja. Nah, berkas persyaratan permohonan konversi ini apa aja? Satu, surat permohonan konversi. Ada ini suratnya, nanti teman-teman bisa ambil di dekanat, nanti saya kasih contohnya juga. Ada surat pernyataan penulis bermaterai 10.000. Kemudian, jangan lupa untuk bikin laporan tugas akhir dengan format skripsi. Jadi, kalau artikel ilmiah, itu kita bikin artikelnya dulu, submit jurnal, baru akhirnya nanti kita bikin versi skripsinya. Lah, Bu, sama aja dong gitu. Mirip memang. Bedanya kalau skripsi, teman-teman skripsian dulu, nanti di akhir teman-teman harus publikasi. Cuman publikasinya ini tuh nggak harus di jurnal yang bereputasi atau terakreditasi, enggak gitu. Itu kalau skripsi. Tapi kalau ngambil yang tugas akhir itu sorry, kalau ngambil yang artikel ilmiah, teman-teman cukup bikin laporan tugas akhir. Formatnya itu nanti mirip dengan skripsi. Jadi kayak kita mencoba bikin skripsi dari jurnal yang sudah kita bikin. Tambah ada bukti-bukti proses publikasi. Misalnya bukti penyerahan naskah. Jadi kalau kita habis kirim gitu biasanya nanti ada apa sih bukti submissionnya. Nanti saya kasih contoh. Mungkin Pak Adip juga punya contoh ya submission sampai dengan LOA. Karena saya belum punya LOA Pak. Proses review korespondensi juga seperti apa, itu nanti ada buktinya biasanya di email. Kemudian naskah asli dan naskah hasil revisi kenapa ada revisi? Biasanya revisinya dari reviewer. Reviewer ini adalah orang yang dia jadi reviewernya sejurnal tersebut. Kemudian bukti LOA, nggak apa-apa belum terbit asal ada LOA-nya. Karena LOA ini sudah menjamin bahwa suatu hari jurnalmu itu akan terbit. Cuman nunggu antrian aja gitu. Dan bukti lainnya yang relevan. Bukti lainnya yang relevan ini bisa macam-macam ya teman-teman. Kayak misalnya hasil olah data, hasil kita ngambil data, kemudian data mentah kita. Nah itu bisa kita masukkan di sini, di bukti-bukti proses publikasi. Kemudian prosedur konversinya seperti apa gitu. Prosedurnya teman-teman nanti bisa mengajukan permohonan ke Biro Skripsi yang saat ini masih dipegang oleh saya. Jadi teman-teman nanti bisa, Bu, saya mau konversi gitu ya dari artikel ilmiah ke skripsi tugas akhir gitu. Bisa langsung hubungi saya aja. Nanti saya biasanya akan dibantu oleh dekanat dalam hal ini Mbak Muna. Kemudian nanti saya akan lakukan verifikasi. Jadi kan tadi teman-teman udah ngajuin semua syarat-syaratnya. Nah, saya akan melakukan verifikasi. Termasuk nanti saya juga akan bertanya ke beberapa hal gitu ya. Kalau misalnya memang dianggap ada yang janggal atau mungkin ada yang ini kok kayaknya nggak pas dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah nanti juga kalau permohonannya saya terima, oh bisa nih dikonversi gitu karena jelas. Sebenarnya ya asal teman-teman sudah dapat LOA dan itu di jurnal yang bereputasi atau yang terakreditasi, itu tuh pasti, sudah hampir pasti bisa diterima permohonan konversinya. Nah ini kalau misalnya sudah diterima gitu ya teman-teman, teman-teman akan dapat dosen penguji, akan dapat nama-nama dosen penguji, dapat berita acara, form berita acara sama form penilaian. Yang berbeda, teman-teman tidak akan melewati proses sidang skripsi pendadaran. Itu buat yang artikel ilmiah nggak perlu lagi sidang. Cukup
kan dapat nama dosen penguji internal kita nih gitu kan. Nah, cukup teman-teman datengin. Misalnya nih, teman-teman sudah teman-teman ngajuin ya, Mas Adip misalnya, Mas Adip Norman nih ya, ngajuin ke saya mau konversi dari artikel ilmiah, terus saya terima karena memang sudah terbukti. Terus saya kasih nih, ini nanti dosen pengujimu, misalnya Pak Adip, Pak Wahyu sama Bu Teresia gitu misalnya. Ya udah nanti Mas Adip Norman ini tinggal datengin tiga dosen ini untuk ngasih berita acara sama form penilaian. Bu, Pak, ini artikel saya dan bukti-bukti saya sudah submit artikel di jurnal atau di proceeding. Tolong dinilai. Jadi udah tinggal ngasih aja. Nanti dosen-dosen ini akan memberikan penilaian, kasih feedback sama tanda tangan gitu ya, sama kasih nilai. Nilainya berapa? Nah, dari nilai situ nanti kembaliin ke saya lagi, saya akan olah nilainya, akan mengakumulasi nilai-nilai dari para penguji ini. Nanti keluar deh nilai akhirnya. Kalau sudah nilai akhir keluar, ya sudah dinyatakan lulus dan teman-teman bisa langsung menyelesaikan seluruh tanggungan untuk bisa melakukan pendaftaran yudisium. Gitu ya. Jadi apa bedanya dong gitu? Ini keuntungannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengambil artikel ilmiah untuk dikonversikan ke tugas akhir atau skripsi. Satu, bisa start duluan. Ini kalau yang 2021 ganjil, ya Bu besok udah semester 7 juga gitu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya tetap mau ngambil artikel ilmiah ini boleh banget. Contoh nih, kemarin itu ada beberapa yang sudah bikin proposal PKM misalnya. Terus teman-teman merasa ini sayang banget nih kalau nggak dikembangin proposalnya. Kebetulan saya yang punya ide gitu. Terus saya tak hubungin salah satu dosen biar jadi pembimbing saya. Kira-kira menurut mereka gimana ya? Apakah proposal PKM saya ini yang program kreativitas mahasiswa bisa dikembangin jadi penelitian kemudian disubmit di artikel jurnal gitu. Boleh, nggak apa-apa. Karena biasanya kalau kita submit ke artikel jurnal itu tuh jelas banget kita targetnya apa gitu. Kita tinggal ikutin aja maunya mereka. Kemudian kita nggak perlu harus start dari bab satu, bab 2, bab 3, terus nanti revisi lagi. Enggak gitu ya. Tapi ya, pokoknya kita langsung bikin prosedur penelitian aja gitu, asal latar belakangnya jelas, kemudian metode teorinya jelas, metode yang akan digunakan jelas, itu tinggal dibikin aja teman-teman ambil data, olah data, proses submit deh gitu. Jadi masih boleh sekali ya meskipun sudah semester 7 kayak ya Bu udah lewat dong gitu. Nggak apa-apa kalau dirasa memang wah, lumayan ya daripada saya cap-cip-cup kembang kucup nggak tahu nanti dapat dosen pembimbing siapa, mending saya pilih sendiri aja deh gitu. Saya mending ngambil konversi ini aja, memilih orang yang kira-kira cocok sama saya. Selama ini misalnya saya sudah sering banget diskusinya sama Bu Mus misalnya. Ya sudah, Bu Mus berkenankah kalau misalnya tertarik sekali nih untuk konversi dari artikel ilmiah gitu ke skripsi. Bu mau nggak kalau misalnya jadi pembimbing utama saya untuk ini, bantu saya untuk bisa submit di jurnal ini gitu misalnya. Atau bahkan mungkin kita bisa konsultasi ke dosennya. Bu, kira-kira kalau temanya tentang ini itu bisa disubmit ke jurnal yang mana ya? Gitu. Itu boleh, boleh banget konsultasi secara langsung. Kemudian ini ya, tadi ke poin 2, keuntungannya apa? Kita bisa pilih dosen pembimbing yang kita pengen. Contoh misal, Bu, saya maunya Bu Femi, tapi kan Bu Femi belum bisa jadi pembimbing utama. Tanya aja ke Bu Femi, Bu, kan Ibu belum bisa nih, karena Ibu belum punya jabatan fungsional. Ibu ada suggest nggak kira-kira pembimbing utama saya siapa kira-kira yang bisa bantu kita untuk meneliti bareng gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi atau pergi ke saya gitu, Bu, saya tertarik di penelitian sama Bu Ayu gitu. Tapi kan Ibu belum bisa nih jadi pembimbing satu-satunya atau pembimbing utama gitu. Kira-kira siapa ya Bu yang bisa kita ajak kolaborasi bareng yang dia sudah punya jabatan fungsional gitu. Nah, nanti dengan tema yang ada kita bisa obrolin, oh nanti ini bareng sama Pak Adip aja deh gitu. Misalnya Pak Adip kan udah bisa, yuk kita kolaborasi bertiga gitu. Nah itu bisa kita datengin ke dosen pembimbing yang kira-kira mau kita beri bid untuk mau jadi pembimbing kita. Kemudian ini juga keuntungan berikutnya, kita punya artikel ilmiah yang sudah terpublikasi di jurnal nasional atau di jurnal internasional bereputasi. Kenapa ini menjadi wah gitu ya?
Kalau zaman dulu saya S1, which is itu hampir 20 tahun yang lalu, ini bukan sesuatu yang common untuk kita upload di jurnal gitu. Nah, kalau sekarang untuk bisa kuliah S2 itu kan kayak common banget ya, apalagi dengan beasiswa. Nah, penerima-penerima beasiswa ini biasanya akan dicari salah satunya track record menelitinya seperti apa. Nah, ini akan mudah sekali kalau memang teman-teman itu punya rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang berikutnya. Karena apa? Karena kalau sudah terpublikasi, apalagi yang terakreditasi dan atau bereputasi, itu teman-teman di googlingnya gampang banget gitu. Namanya siapa, nanti langsung muncul di Google dengan hasil penelitian kalian apa, dan itu bisa jadi salah satu rekomendasi, salah satu nilai plus teman-teman nantinya itu bisa dapat beasiswa di jenjang pendidikan lanjut. Kemudian, karena ini kan adrenalinnya pasti berbeda ya untuk bisa submit di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi. Pasti apa ya, ada soft skill tertentu yang teman-teman bisa kembangin di prosesnya teman-teman mengerjakan ini. Dan yang poin 4 nih, kalau selama ini teman-teman merasa, aduh deg-degan ya, nanti kira-kira saya bisa presentasi nggak ya di depan dosen-dosen, kira-kira nanti saya diuji apa ya di depan para dosen ini. Nah, teman-teman nggak perlu melewati itu. Nggak perlu melewati tahapan sidang pendadaran. Nah, terus gimana kalau misalnya kemarin kan sudah yang teman-teman angkatan ganjil ya, 2021 ganjil kan udah dapet SSK gitu misalnya. Bu, saya sudah SSK dengan Bu Tere. Kemudian Bu Tere sepertinya tertarik nih dengan penelitian yang saya ambil gitu. Boleh nggak kalau misalnya saya propose Bu Tere, saya bilang aja sendiri, Ibu boleh nggak saya tetap bimbingan sama Ibu, tapi yuk kita submit aja ke jurnal gitu. Ibu ada nggak kira-kira jurnal mana yang bisa saya tuju gitu misalnya. Boleh banget gitu, boleh banget teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot cari kira-kira nanti dosen pembimbingnya siapa ya atau enaknya sama siapa. Enggak, kita langsung propose sendiri aja. Kemudian mungkin kalau Bu Tere langsung oke, ya udah nanti tinggal urus administrasinya ke kami gitu ya, ke dekanat dan juga ke saya. Nanti cuman ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa teman-teman itu akan melakukan penelitian tapi untuk artikel jurnal ilmiah bereputasi atau terakreditasi itu tadi. Jadi boleh banget gitu ya. Misal SSK dengan Pak Wahyu gitu ya. Oh, kemarin udah ngobrol banyak Bu dan Pak Wahyu sepertinya tertarik juga gitu dengan materi dengan topik penelitian yang saya tuju gitu, dengan yang saya ingin ingin lakukan gitu di tugas akhir nanti. Daripada saya deg-degan nanti harus presentasi pas sidang pendadaran, saya mau ini aja deh gitu. Itu boleh banget. Nanti misalnya langsung koordinasi aja sama Pak Wahyu, Pak mau nggak, bersedia nggak? Yuk kita bikin penelitian bareng untuk kita jurnalkan. Mungkin dari Bapak ada nggak sih jurnal yang kira-kira bisa saya tuju? Itu boleh, bisa banget ya teman-teman. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya, dan teman-teman bisa target dari sekarang. Sama sebenarnya teman-teman dengan proses bimbingan itu tadi, teman-teman bisa bertanya ke dosen-dosen pembimbing yang nantinya mau diajak bareng untuk membuat artikel jurnal ini. Menurut Bapak Ibu, biasanya itu ada nggak sih jurnal yang prosesnya cepat untuk bisa mendapatkan LOE? Karena mau nggak mau sebenarnya ada beberapa jurnal yang memang mereka cukup cepat untuk bisa menerima LOE tersebut. Cuman memang kadang-kadang harus keluar duit lagi nih untuk bisa masukin artikel jurnal itu. Nah, nanti teman-teman bisa bicarakan juga sama dosennya. Karena ketika dosen mengiyakan untuk mau membuat artikel bersama, membimbing teman-teman untuk membuat artikel ilmiah ini, berarti secara tidak langsung dosen ini juga menyetujui untuk ikut urunan juga membayar apa namanya, pengiriman artikel ilmiah tersebut ke jurnal atau ke proceeding. Nah, nanti pasti dosen pembimbingnya itu akan membantu. Begitu ya. Karena dosen pembimbing ini sendiri juga di semester ini kita juga sudah mulai nantinya ketika berhasil submit itu ada reward ya Pak Adip ya yang akan didapat. Jadi pasti dosen pembimbing itu akan membantu dari sisi finansial. Begitu ya teman-teman. Nah, itu dari saya. Tadi not tambahan adalah karena proses penelitian ini di saya lupa tadi.
Di AP2TPI itu kan dijelaskan ya, lulusan itu harus bisa meneliti baik kuantitatif atau kualitatif. So, teman-teman tidak boleh melakukan penelitian atau mungkin submit artikel ya. Submit artikel harus pilihannya adalah antara prosesnya kuanti atau kuali. Eksperimen itu berarti masuk dalam kuantitatif. Begitu ya. Sekian, teman-teman. Masih di sanakah? Boleh saya dikasih reactionnya apapun itu untuk memastikan saya masih didengarkan? Masih, Bu. Masih ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih reaction. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin dari Pak Adi pada tambahan dulu? Ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke Bu Ayu. Ini jadi tantangan dan peluang ya. Peluang, tadi Bu Ayu sudah sampaikan, ada privilege sendiri bisa menentukan dosen dari mulai semester 6 begitu ya, bisa mulai lebih dulu, terus tidak perlu memakai baju hitam putih begitu untuk ujian pendadaran, meskipun nah ini sekalian disampaikan ya Bu Ayu, kita sebenarnya tidak mewajibkan untuk pendadaran itu pakai baju hitam putih ya Bu Ayu ya, Ya, tetapi ya, mungkin ya, karena ya, itu bebas aja. budaya yang ada di sekitar mahasiswa sehingga eh, dirasa itu aturan begitu. Ya, ada yang mau tanya kayaknya Bu Ayu ini. Ada Mbak Fariha sama Mas Ari. Monggo. Mas Ari dulu, monggo. Tadi kayaknya raise hand Ji, duluan. siap. Sugeng Dalu, Bu Ayu, Sugeng Pak dalu. Adi. Mohon izin bertanya, Ji, Bu, terkait Monggo, jurnal. monggo. Ini Jangan pertanyaan sulit-sulit ya saya. Mas Ari pertanyaannya. Enggak, Bu, siap. Terkait jurnal, ini kan Ibu tadi ngendiko bahwasanya jurnalnya itu jurnal nasional ataupun yang bereputasi kalau luar negeri. Kalau untuk yang jurnal nasional itu, apakah ada standarnya? Sinta berapa? Mohon izin. Kalau yang jurnal bereputasi, kalau luar negeri mungkin yang agak terjangkau yang Copernicus nggih Bu nggih. Kalau Scopus kan mahal setahu saya. Q4 aja 15 juta kemarin teman saya. Nah, makanya untuk standarnya, untuk memenuhi kriteria yang harus kita publish itu kalau yang nasional Sinta berapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kan Mas takut terkait lupa, boleh saya jawab dulu nggak satu? oh nggih monggo Bu. Ya, oke. Adakah standar harus Sinta berapa? Nggak ada. Jadi mau Sinta 5 boleh. Sinta 5, Sinta 4 silahkan. Cuma kita biasanya nggak terlalu saja di Sinta 5. Kenapa? Karena Sinta 5 itu biasanya kebanyakan, sebagian besar di Sinta 5 itu jurnalnya mereka tidak update secara kontinu atau secara rutin gitu. Tidak post secara rutin. Jadi kayak kita nunggu apa sih update-nya itu lama. Meskipun ada beberapa yang mereka memang posting secara rutin gitu, terbit secara rutin. Nah, mungkin kami sih saja paling nggak di Sinta 4. Syukur-syukur bisa di Sinta 3. Sinta 3 tuh juga ada yang biasanya ininya cepet ya, apa namanya, proses responnya cepat. Dan Sinta 4, Sinta 3 itu masih, Sinta 4 terutama itu masih banyak sekali yang gratis. Begitu, Mas Ari. Oh nggih Bu, terima kasih. Itu nanti Iya. pasti ada kaitannya dengan masalah lamanya kita dapat LOE ya Bu ya, semakin tinggi sintanya. Nah, misal Betul. nanti kita berjalan di semester 7 ini, lalu kita baru submit Mm-mm. belum publish. Apakah LOE-nya itu Mm-mm. sudah bisa kita gunakan untuk sebagai konversi Bu sambil nunggu proses publish-nya? Karena kan kita baru dapat itu. Itu pertanyaan keduanya. Pertanyaan Bisa ketiganya, jawabannya. oh nggih, terima kasih. Nah, Dari LOE saja itu sudah cukup ya, karena LOE ini kan sudah pasti akan terbit. oh, siap Bu, siap. Siap, Lalu oke. untuk tadi soal masalah kita kolaborasi dengan dosen Bu, Hmm, eh, itu kan pasti kita butuh pembimbing ya Bu ya. Dan tadi Ibu juga betul. ngendika terkait dengan dosen itu nanti juga akan membantu kita entah seberapa, nanti kan kita bisa bicarakan. Mm-mm. Cuma di sini berarti nanti di jurnal yang kita coba submit itu berarti mahasiswanya sebagai penulis pertama ya Bu ya di situ ya. Betul sekali. Siap, siap. Lalu terakhir Bu, izin
Karena mohon maaf Hmm. tadi saya telat masuknya. Satu Ini lagi dapat piring cantik ya, Mas. siap salah Bu. Nggak bercanda aja. Monggo, monggo. Oke. Tadi karena saya telat, kebetulan saya juga sudah ikut SSK klinisnya Pak Wahyu. Dan memang rencana saya dari lama pengen nulis jurnal saja kan. Nah ini kapan bisa kami mulai Bu untuk mulai menyusun ini jurnal ini, kita berkolaborasi dengan dosen terkait. Kapan bisa kita mulainya? Apakah nunggu kami ini KRS-an dulu di semester 7 atau bagaimana teknisnya? Matur suwun Bu, izin. Oke. Nah, jawabannya adalah bisa mulai dari semester 6 selama sudah lulus Metopen, statistika, dan juga OW. Syukur-syukur sudah ngambil PSP dalam proses. Tapi kalau PSP misalnya belum, bisa sambil on progress begitu Mas Ari. Jadi kalau misalnya Mas Ari ini besok semester berapa ya Mas Ari? Semester 7 Bu, PSP sudah, Metopen sudah, pokoknya tinggal Oh kode ya etik sudah, langsung bisa mulai aja dari sekarang pun boleh. Habis ini mau langsung WA Pak Wahyu juga nggak apa-apa. Ini Pak Wahyunya juga lagi WA saya kayaknya lagi on kok Pak. Siap Bu, terima kasih. Boleh, boleh langsung bisa dimulai saja, langsung bisa dimulai nggak apa-apa. Karena nanti kalau yang tadi 130 SKS sudah harus apa namanya sudah harus KRS skripsi itu proses konversinya. Kalau sudah proses konversi, jadi kalau misalnya sebelum itu sudah mau meneliti nggak apa-apa, boleh banget. Begitu ya Mas Ari menjawab ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, Mbak Fariha, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Pak Adip. Izin bertanya, tadi kan terkait dosen pembimbing ya Ibu, kan itu kita Ya, boleh bebas memilih ya Bu. Nah, apakah dari dosen pembimbingnya sendiri nanti punya maksimal orang yang dibimbing atau bebas aja gitu Bu? Takutnya kan kayak misal Pak Wahyu itu cuma 5 atau itu balik ketentuan dosennya sendiri masing-masing Bu. iya, oke. Terima kasih Fariha. Jawabannya adalah akan kembali ke dosennya masing-masing. Itu kenapa tadi saya sampaikan, silakan untuk menghubungi dosen yang diinginkan, dituju, dan minta persetujuan mereka. Persetujuannya dalam artian memang ya beliau itu mau membimbing karena berbagai macam hal pertimbangan, termasuk pertimbangan apakah dengan jumlah mahasiswa yang beliau bimbing saat ini, beliau masih cukup punya energi atau mungkin masih cukup waktu untuk bisa membagi itu bersama dengan teman-teman atau paling tidak kadang mungkin sebenarnya sudah full kayak ini Bu Izah kebetulan gitu ya. Tiba-tiba Bu Izah itu sekarang adalah dosen dengan anak bimbingan paling banyak 17 gitu. Hampir 2 kali lipat dari kami semua karena segitu banyaknya yang ingin masuk klinis ya. Nah, tapi ketika teman-teman misalnya menghubungi Bu Izah dan Bu Izah tertarik dengan topik tersebut untuk menjadi pembimbing pendamping ya karena belum bisa jadi pembimbing utama dan oke-oke aja ya berarti ya sudah jalankan gitu. Jadi memang akan kembali keputusannya ke dosennya masing-masing seperti itu Mbak Fariha. Menurut saya sih lebih cepat lebih baik ya biar nggak keburu di penuh gitu diambil sama teman-teman yang lain kalau memang sudah ada yang tertarik dosen mana yang kira-kira kok kayaknya seru nih buat diajak kerja bareng gitu ya ya udah gitu langsung aja dihubungi sesegera mungkin keburu nanti dosen tersebut penuh gitu oleh teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Berarti alurnya tuh kita minta persetujuan dari dosen pembimbing lalu diberitahu ke Ibu ya? Betul, Oke, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. sama-sama. Kemudian Mbak Septi, monggo. Wah ini nih kalau Mbak Septi sudah ahli nih kirim-kirim jurnal. Ibu. Suhu. Baik, Gimana Mbak Septi? terima kasih Bu Ayu. Selamat malam Pak Adip juga. Selamat malam Bapak. Malam. Tidak berdua dan tidak berjumpa karena sudah sibuk dengan mahasiswa baru mungkin. Belum. Masih sibuk dengan mahasiswa lama ini. Biar ngejar-ngejar pada Itu sudah lama. lulus. Iya, Monggo ya, Mbak. baik.
Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya terkait dengan apa yang tadi juga Ibu sampaikan ini. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kalau misalnya ini kan misalnya sudah dapat data nih Bu, sudah dapat data, tetapi Waduh. untuk judul, untuk apa kan belum ada kesepakatan atau belum ada persetujuan dari dosen, apakah diperkenankan gitu. Saya tetap mungkin akan mengikuti prosedur sesuai yang diarahkan Bu Ayu tadi, tetapi data yang saya gunakan itu yang saya kumpulkan sebelumnya, apakah boleh? Belum dianalisa, hanya data awal, kemudian data penunjang, instrumennya juga sudah disiapkan gitu. Apakah boleh menggunakan itu? Gitu Ibu. Ayo, Oke, matur nuwun. baik. Ini agak loncat ya, punya data dulu baru dipikirin teorinya apa gitu ya. Keren ya, langsung udah dapat data Bu Ayu. Mbak Septi, kalau ini akan kembali ke dosen pembimbingnya masing-masing. Monggo aja. Karena Oh, pasti setiap dosen itu kan punya point of view-nya sendiri-sendiri ya, punya cara pendekatannya masing-masing gitu. Nah, kira-kira misalnya dari Mbak Septi, wah ini kayaknya possible nih kalau dengan Pak Adip gitu, terus kayak menghubungi Pak Adip terlebih dahulu, itu boleh banget, boleh nggak ya Pak apa-apa. Adek. Gitu. Jadi Mungkin bersegera ini nanti. contoh Langsung aja, tapi kalau langsung ditembak. ditembak ya senang aja sih kayaknya Pak Adip ya. Kalau udah Tapi ini datanya enak ya Bu Ayu ya. Aduh, udah. Ya, tapi kan kembali kayak ke point of view masing-masing dosen seperti Betul, apa betul, gitu. Tapi betul. kalau misalnya dosennya tidak bermasalah dengan itu, menghendaki itu bukan menjadi masalah yang berarti ya silahkan bisa dilanjutkan begitu Mbak Septi. Tapi misalnya contoh nih ke Pak Adip, wah ke Pak Adip kok nggak lolos nih, terus mau coba lagi deh ke dosen yang lain buat diskusi karena sayang banget nih data yang udah dipunya dan belum expired gitu, baru benar-benar kemarin didapat gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, bisa hubungin dosen yang lain juga. Pokoknya jangan jangan menyerah lah Mbak Septi gitu. Tapi boleh banget itu coba dulu aja diobrolin sama dosen yang dituju gitu, yang kira-kira tertarik untuk bisa didatangi, untuk diajak konsultasi begitu. Terima kasih Bu Ayu. Matur nuwun Pak Adip. Nggih. Sama-sama. Teman-teman, saya akan share satu link yang harus diisi maksimal tanggal 17 Agustus. Nah, linknya saya kasih di chat ya. Ibu Ayu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Iya, sebentar, sebentar. Tadi agak ini dulu ya. Ya, silakan Mbak Sarah. Ya, Bu, terkait untuk judul penelitian atau judul skripsi, pas untuk udah di semester 6 kan kami sudah menentukan judul untuk pembuatan skripsinya, proposal skripsi. Nah, misal untuk pengambilan skripsi atau pengambilan artikel ilmiah nanti, untuk judulnya apakah bisa berganti penelitian, Bu? Yang kemarin sudah bikin ya di SSK berarti Iya, ya, sama iya, TPTA ya. iya. Apakah bisa diganti? Bisa banget, boleh banget. Kalau memang dirasa, ini kan di link yang saya share, teman-teman saya minta untuk membuat outline. Nah, outline ini sebenarnya boleh menggunakan yang kemarin, misalnya dari TPTA, kok dari Bu Dewi Harahap itu kasih lampu hijau nih, bisa dilanjutkan buat penelitian gitu. Ya udah, mau pakai itu aja boleh. Atau mungkin Mbak Sarah ikut SSK-nya apa ya kemarin? Halo, halo. Saya ikut klinis, Bu. Nah, misalnya klinis gitu ya. Nah, Iya. dari judul yang dimiliki Mbak Sarah, terus Pak Wahyu, oke-oke aja gitu ya, nggak apa-apa gitu, bisa lanjutin dari itu. Tapi kok dirasa kayaknya saya nggak apa ya, nggak dapet feel-nya gitu. Kadang kan namanya penelitian tuh kan kalau dapet feel-nya lebih enak ya, karena ngerasa bahwa itu sesuatu yang kita banget gitu. Kok saya nggak dapet feel-nya, saya pengen neliti hal yang lain. Kok kita nemu, kok misalnya nih habis proses SSK sama TPTA gara-gara sering banget googling-googling jurnal gitu ya. Akhirnya teman-teman ngedapetin artikel-artikel apa namanya artikel-artikel ilmiah dan dapat satu variabel psikologi yang menarik banget gitu misalnya ya itu boleh aja kalau memang mau diganti start lagi dari awal nemuin satu permasalahan baru ya boleh aja itu di diganti nggak apa-apa nggak masalah karena pada dasarnya tugas akhir ini nanti yang menyetujui judulnya itu adalah si DPS dosen pembimbing skripsinya atau dosen pembimbing tugas akhirnya nanti. Jadi teman-teman bisa langsung konsulnya dengan mereka ini. Baik, Bu Ayu. Terima kasih, Bu. Oke.
Ada lagi teman-teman? Izin Bu, sedikit. Mohon izin. Silakan. Terkait dengan jurnal Bu, jurnal yang kita Heeh. tuju. Kita kan memang saat ini belajar psikologi ya Bu ya. Namun demikian kan ada bidang-bidang tertentu, contoh bio. Apakah misal rekan-rekan dari bio bisa masuk ke jurnal yang manajemen? Lalu saya yang minat bidangnya di psikologi olahraga, apakah bisa masuk ke jurnal olahraga, Bu? Meskipun nanti pembahasannya tetap psikologi olahraga dalam bidang setting olahraga. Bagaimana, Bu? Demikian. Boleh. Sama kayak klinis itu sebenarnya boleh juga masuk ke jurnal-jurnal kesehatan gitu. Karena kan memang bagaimanapun ilmu kita itu kan berpotongan dengan ilmu-ilmu lain ya. Atau kayak pendidikan gitu masuk ke jurnal BK gitu misalnya. Bimbingan konseling itu juga bisa. Begitu ya Mas Ari? Oh, iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin Bu Ayu. Siapakah yang ngomong? Saya Adi Bu. Oh, Mas Adip, monggo. Eh, Mas Adip kan bukan tadi dekan kan ini ya. apa namanya? Kan dari dijelaskan bahwa kalau ambil jurnal penelitian kita dapat privilege bonus ke tidak pendadaran dan lain-lain gitu ya. Betul. Betul. Cuman apa yang dipertaruhkan ketika saya ambil ilmiah cuman nggak ambil skripsi. Yang dipertaruhkan. Iya. Kendala yang Ya, mungkin enggak. muncul apa Ibu? Menurut Ibu Ayu sama Pak Adip mungkin. Apakah Kendala lebih yang berat mungkin atau lebih muncul, mudah? ya, kendala yang mungkin muncul adalah jurnal kita itu tidak dapat LOE. Paling mentok itu Bu ya. Ya, kayak aduh kok nggak bisa nggak dapat LOE juga gitu. Kayak saya sampai hari ini nih menunggu LOE nggak dapat padahal kemarin terakhir revisinya tinggal 1 kalimat doang gitu. Tapi ya nggak dapat gitu, nggak kunjung dapat jawaban nih, kok nggak dapat LOE gitu. Gimana saya nanti mau laporan kinerja dosen nih di semester ini, sedangkan saya nggak dapat LOE nih. Itu contoh aja gitu Mas Adip. Tapi itu kendala yang paling dirasakan mungkin itu. Jadi tipsnya gini sih. eh ini nanti bersamaan dengan dosen pembimbing ya. Coba cari jurnal yang memang secara periodik mereka itu ini ya apa namanya selalu selalu apa namanya selalu ada gitu. Jadi misal gini, jadi jurnal tuh macam-macam ya. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, atau bahkan mungkin setahun 4 kali terbit. Nah, dan itu mereka biasanya ada tuh di laman webnya. Di laman webnya misalnya jurnal ini terbit setiap bulan Februari sama November. Misalnya contoh ya, Februari sama November. Terus kita cek di di apa namanya di arsipnya gitu. Apakah mereka itu setiap bulan Februari dan setiap bulan November itu pasti terbit apa enggak? Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya jadi satu cara untuk kita bisa, oh ini kalau misalnya dia pasti terbit dan selalu periodik itu dia selalu ada terbit on time, ini kemungkinan besar untuk kita bisa secara korespondensi itu tuh ada terus dan cepat gitu ya, fast respon bisa kemungkinan dapat LOE-nya itu akan tinggi gitu. Kalaupun enggak dapat LOE, setidaknya kita segera dapat respon dari mereka. Oh, kok aku ditolak gitu jurnalnya, ada penolakan gitu, ada penolakan dan sepertinya tidak bisa direvisi lagi. Nah, kita bisa segera untuk langsung cari jurnal yang lain lagi gitu. Itu sih, Mas Adip, yang bukan Oke. dekan. Baik. Ya, tantangannya paling maksudnya kayak Ya, deg-degannya cuma di betul. situ aja Jadi kan. waktunya, ya, Bu Ayu, waktunya jadi lebih lama kalau LOA-nya nggak dapat gitu ya. Ya, tapi sebenarnya ya, karena kan kalau udah jadi artikelnya kan pada dasarnya secara latar belakang, teori sama data itu kan udah dapet ya gitu. Misal nih, amit-amit gitu ya, kita sebenarnya udah memutuskan mau pakai artikel jurnal, artikel ilmiah, tapi kok nggak dapat LOE dan ini udah kayak, aduh ini udah mau pergantian semester lagi gitu misalnya. Teman-teman langsung mau switching ke skripsi ya boleh aja, nggak apa-apa. Toh teman-teman di saat itu misalnya sudah KRS skripsi gitu, yang nggak apa-apa boleh aja gitu. Langsung di switch bilang sama dosen pembimbing,
Bu, ini kok nggak keluar-keluar LOE boleh nggak nih kalau misalnya saya switch jadi skripsi aja gitu ya nggak apa-apa nanti tinggal minta persetujuan ke Kabiro skripsi untuk nggak jadi konversi gitu untuk saya mau tetap pakai skripsi aja gitu boleh nggak apa-apa Baik, baik. ya. Terima Jadi kasih, Bu. bukan berarti ketika teman-teman memutuskan untuk pilih submit artikel ilmiah ke jurnal, kalau nanti nggak terbit-terbit terus akhirnya wah saya berarti nggak bisa lulus dong. Nggak juga gitu. Sebenarnya tetap akan ada pilihan untuk teman-teman ngambil jalur reguler. Jalur reguler itu dalam artian ya tetap ngambil skripsi aja kayak biasanya. Baik, mencerahkan. Terima kasih, Bu Ayu. Iya, sama-sama Mas Adib. Ada lagi? Teman-teman kita foto bareng dulu yuk. Sebentar ada Mas Zain. Silakan Mas Zain. Ibu mohon izin bertanya kalau yang Silakan. linknya ini untuk yang angkatan ganjil atau yang genap juga, Bu? Yang ganjil dulu ya, genap belum kan ya? Belum, Bu. Ya, oke. Ya, ini yang ganjil dulu aja. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ulfi, silahkan. Ibu izin bertanya, Silahkan. umpamanya kita udah bikin jurnal, terus itu kan ditolak, jadi kita harus bikin ulang dari proposalnya, Bu, atau bikin langsung jurnalnya? Gimana? Jadi udah bikin jurnal, terus ditolak. Oke, terus? Terus nanti kita buatnya itu dimulai ulang dari bikin proposal pengajuannya lagi atau langsung bikin lagi, Bu? Enggak, kalau misalnya gini. Kalau misalnya teman-teman ditolak di satu jurnal gitu ya, teman-teman bisa cari jurnal yang lain. Kalau memang sudah jadi artikelnya, sudah jadi penelitiannya, sudah beres semua, teman-teman tuh sebenarnya bisa cari jurnal yang lain. Yang kira-kira relate sama judulnya teman-teman. Nah, nanti dibantu juga tuh sama dosen pembimbingnya, Bu, ada nggak ya pilihan lain jurnal yang kira-kira saya bisa submit ke sana gitu. Gitu Mbak Ulfi. Jadi dengan artikel yang sama itu kita bisa kirim ke jurnal yang lain. Cuman mungkin nanti Mbak Ulfi perlu apa ya menyesuaikan kembali karena tiap jurnal itu biasanya ada format yang berbeda-beda. Nah, kita ikutin format tersebut gitu Mbak Ulfi. Termasuk kalau tadi misalnya, Bu, saya udah nyerah deh, saya mau jadi skripsi aja akhirnya gitu. Ya udah dari artikel itu teman-teman tinggal bikin skripsinya aja, dibikin lebih lebih lengkap aja gitu. Kayak misalnya apa di formatnya tuh dibikin lebih lengkap aja, tapi dari eh, latar belakang teori dan lain sebagainya yang sama seperti itu, Mbak Ulfi. Halo, Mbak Ulfi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Mungkin tambahan dulu. Silakan, Pak Barusan Adib. saya jadi ingat Mbak Ulfi tanya begitu. Nah, cuma teman-teman tidak boleh ini kaitan dengan aturan dan kode etik yang ini. Wah, ini yang sempat saya masuk di kedua atau Pak tiga Adib, suaranya putus-putus jurnal. ya di saya. Bu. Sudah oke, Bu? Sudah, oke. Suaranya? Ya, jadi kayak ini ada kode etik teman-teman untuk submit jurnal ya. Jadi kita nggak boleh submit jurnal itu ke 2 atau lebih jurnal begitu dengan asumsi bahwa biar siapa-siapa nanti yang duluan begitu itu nggak boleh. Jadi misalkan Mas Satria sudah siap nih artikelnya terus mau submit ke jurnal A. Wah, daripada nunggu lama di jurnal A, barangkali nanti di jurnal B dan jurnal C lebih cepat terus jurnal A, B, C kamu submitin semuanya, itu nggak boleh. Harus menunggu konfirmasi dari satu jurnal itu diterima atau ditolak begitu. Itu aja Bu Ayu tambahannya, matur nuwun. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Adib buat tambahannya. Jadi memang kode etik dalam mensubmit jurnal itu satu dulu gitu, satu sampai kita terima jawaban gitu ya, apakah kita akan proses review atau tidak. Jadi biasanya di awal itu kita akan dapat apakah artikel kita itu lolos untuk bisa proses review atau tidak. Seperti itu. Nah, nanti dari proses review masih akan ada
biasanya ada masukan-masukan gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman begitu submit langsung keluar LOA itu bisa juga. Jadi nggak harus ada review dan segala macam, langsung aja nggak ada revisi sama sekali langsung keluar LOA itu juga bisa. Seperti itu. Tapi harus pastiin dulu kalau misalnya teman-teman setuju untuk ada di proses review itu, ya berarti teman-teman harus ikutin dulu, nggak boleh terus tiba-tiba teman-teman lagi, aduh proses review kok reviewnya lama ya gitu. Ya udahlah, saya tak pindah aja gitu misalnya. Jadi nggak boleh gitu, harus ada kayak kayak apa sih namanya? Kita harus ngikutin dulu. Kalau kita setuju untuk mengikuti proses tersebut ya harus kita ikuti gitu. Jadi nanti biasanya pun ada kayak apa sih namanya? Statement yang harus kita isi, ada pernyataan-pernyataan yang harus kita isi kalau memang kita hanya submit pada waktu itu kita hanya submit di satu jurnal aja. Kalau misalnya teman-teman merasa kok suwe banget ya, ini nggak dijawab-jawab, teman-teman boleh email lagi untuk menyatakan bahwa saya tidak jadi submit di jurnal Anda dan itu boleh. Jadi misalnya, Bu, saya nggak dapat kabar nih gitu. Bahkan saya masuk ke proses review apa tidak aja, saya tuh nggak dapat kabar dan ini udah kayak 2 bulan, 3 bulan gitu misalnya, benar-benar yang udah digantungin gitu. Teman-teman boleh kayak email ulang gitu, email ulang bahwa atas nama ini dengan judul ini kami memilih untuk ngedrop gitu. Kita nggak jadi submit, nggak jadi mengikuti proses submission di jurnal yang kita tuju tersebut gitu. Jadi kita dalam satu proses itu hanya boleh satu jurnal aja, teman-teman. Mungkin nanti Pak Adib bisa kasih contoh juga ya, teman-teman. Ini mungkin satu contoh korespondensi di awal kalau memang oke gitu kita masuk nih di proses, kelihatan ya teman-teman. Ini contohnya yang kami submit gitu. Nah ini di sini ini berarti artikel kita itu kayaknya masuk nih untuk bisa kita review. Nah di sini kita dikasih email untuk ngisi ada ini statement-statement dan bersedia untuk apa namanya mengikuti review proses. Gitu. Nah, nanti kita harus kirim ulang. Begitu teman-teman. Terus reviewnya apa aja gitu. Nah, itu macam-macam dan itu akan tergantung ke jurnalnya masing-masing. Mereka reviewernya seberapa detail gitu. Nah, ini sebentar. Kayak korespondensinya nanti ya kurang lebih sama sih gitu. Ini contoh ya, misalnya sudah masuk review proses gitu. Sudah masuk review proses ya nanti kita akan di email gitu, di email atau biasanya mungkin di website jurnalnya sendiri itu kita dapat notifikasi nanti kita dikasih deadline juga nih misalnya silakan disubmit ulang maksimal di tanggal 24 gitu setelah direvisi. Nah, nanti ini beneran kayak kita apa ya namanya bimbingan skripsi gitu, tapi yang review orang luar gitu. Orang luar terus nanti ini mereka udah kita kirim ulang nanti mereka kirim balik lagi gitu. Ada beberapa catatan termasuk misalnya ini ada note-nya, don't remove the comment input by reviewer, please make revision on your latest file, please author to cite article from inside journal misalnya. Oh ya, ini salah satu tips juga nih teman-teman. Kalau kita misalnya punya jurnal yang dituju, jangan lupa coba cari satu artikel di jurnal tersebut untuk kita masukkan sebagai salah satu apa namanya ini ya, entah itu kita masukkan di teori atau mungkin di pembahasannya, tapi ada satu artikel yang kita cite di situ. Kayak gitu, itu prosesnya gitu. Gitu, inilah isinya email-email yang nggak selesai-selesai review, nggak selesai-selesai revisinya. Jadi kalau teman-teman nanti di tahap skripsi kayak, kok kita nggak selesai-selesai ya Bu, gitu, kok revisi terus, tenang aja, dosennya juga dapat revisi terus nih, nggak selesai-selesai. Begitu teman-teman. Tapi ini contoh aja ya. Ini contoh nanti
apa namanya proses proses korespondensinya seperti ini. Dan nanti ini yang akan dikasihkan ke kami gitu sebagai bukti kalau ya memang kalian itu submit artikel di jurnal. Contoh LOE mungkin Pak Adip mau kasih contoh? Ini saya lagi pakai HP malah Bu. Oh, oke. Ya. Ini saya cari yang kemarin, tapi dari yang call for paper itu ya, kan belum ketemu Ya, ini. ya, boleh. Dilanjut dulu ya, Bu. Nanti tak kirim ke Ya Bu udah, Ayu. saya udah kelar sih. Oh. Ada mungkin yang mau tanya lagi teman-teman? Sambil nunggu Pak Adip, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh dong dinyalain Foto kameranya. bareng. Ya ampun, kalian udah mau lulus aja ya wajah-wajah ini. Yuk, boleh dong dibuka kameranya. Oke, sebentar saya admit yang baru masuk. Yuk, yang lain yuk. Elva, Ina, Ayura, Hume, Alika, Brilianda, Vika, Diana Vitasari, Clarita, Alwiyah, Mawa, Tiana, Alif Yugo, Ahmad Ramadhanil, Sahuroh. Ayo dong, saya mau lihat wajah-wajah yang udah lama banget gak ketemu. Dian Fajarini, Nia Zulkaini, Desti Fitria Suci, Bahrori, Nabila, Mas Bima nih, Mas Yosin, Lisa Devita. Ayo dong, saya mau lihat wajah-wajahnya nih. Destiana, Ramahwati ini malah kucing ya. Oke, saya foto ya teman-teman. 3, 2, 1. Sebentar, baru 1. Ada 2 screen nih. Satu lagi ya. Sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Gimana Pak Adip? Udah? Ada, kalau yang LOE-nya udah lama nggak ketemu Bu. Baru ini, cuma yang lolos kemarin ini aja, apa namanya? Call for paper. Ya, boleh. Nggak apa-apa, Bisa surat sharing nggak, Pak? penerimaan abstrak itu. Proceeding ya? Iya, kan agak beda isinya dengan yang jurnal. Boleh, Pak? Boleh? Boleh. Boleh dong, masa enggak? Atas nama Tri Wahyuni sih. Nggak apa-apa lah, tak kirim aja nih. Nah, Oh, oke. oh, cuman itu yang cover paper, bukan yang jurnal cinta. Kalau jurnal cinta kan agak beda ini. Ini proceeding ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau yang Sebentar. atau ini, tak kirim aja ini Bu Ayu. Apa tuh? Yang gambar. Ini ya teman-teman. Nah, kalau Contohnya proceedingnya surat teman-teman ini, keterangan penerimaan abstrak. Ini bisa nih kalau yang proceeding.
Eh, ini nanti bisa jadi bukti ya teman-teman. Salah satu buktinya kalau yang proceeding, kemudian udah Pak. Ya, itu yang satunya LOA. LOA tapi juga sama proceeding juga. Oh, proceeding juga Yang ya. gambar tak kirim kedua. Oh, Cuman oke. formatnya berbeda. Ya, tapi intinya sama. Sebentar. Ya, ini Nah, kalau contohnya aja for teman-teman. paper asalkan itu juga jurnal agregat cinta itu juga boleh gitu. Ya. Oke, sudah cukup teman-teman? Nanti ini ada rekaman, ini saya rekam ya. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube-nya fakultas. Teman-teman bisa cek di sana. Nanti mungkin bisa minta tolong teman-teman di Markom yang psikologi ya. Atau kalau nggak nanti saya upload sendiri sih biasanya. Saya izin upload ya, Pak Adip. Sama Ya, Bu Ayu. nanti materinya juga akan saya akan saya PDF-kan dan saya share juga di WhatsApp grup. Begitu. Kalau ada pertanyaan nanti feel free silakan langsung bisa hubungi saya atau bisa hubungin ke nomor fakultas nanti biar diteruskan ke saya atau ke Pak Adip juga boleh. Yang jelas teman-teman bisa kenapa 2021 ya karena memang teman-teman bisa start dari sekarang kalau memang teman-teman memilih untuk mengambil jalur dari artikel jurnal ilmiah. Begitu, terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat KKN buat yang KKN. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Terima kasih banyak Pak Adip. Terima kasih teman-teman semua. Sama Bu Ayu. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adip Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Terima Pak Adip. kasih Pak Adip dan Bu Ayu. Terima kasih Pak Ayu. reactionnya. Makasih Bu. Sehat-sehat selalu.